Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu untuk pembiasaan. Silakan berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai kegiatan. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, kalian bisa melanjutkan membaca Pancasila ditemani oleh orang tua atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang. Berikutnya, kalian bisa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Selesai. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Kalian bisa lihat di sini, mengenal bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang mari kita pelajari apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0, dan lawannya. Nah, di kelas sebelumnya pasti sudah belajar tentang bilangan bulat ya. Di kelas 4, di kelas 5, sudah ada bilangan bulat. Sudah sering mempelajari tentang bilangan bulat. Jadi saya ulangi, bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 0, dan lawannya. Nah, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi seluruh bilangan asli adalah bagian dari bilangan bulat. Nah, sementara lawannya, lawan dari bilangan asli, tadi bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau lawannya, lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Nah, contohnya seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kalian sudah pernah mengenal apa itu bilangan bulat negatif juga ya. Kemudian 0. Jadi yang termasuk dalam bilangan bulat tadi adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, kemudian 0, dan lawan bilangan asli atau bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang bilangan bulat negatif. Nah, sebenarnya bilangan bulat negatif ini dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kita jumpai ya. Contohnya, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Misalnya, suhu udara di puncak gunung, di puncak pegunungan, 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Suhu udara di puncak gunung tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Berikutnya, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Jadi nolnya tadi dianggap sebagai batasnya ya. Contohnya, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini bila ditulis dalam matematika dapat ditulis negatif 20 meter karena berada di bawah permukaan laut. Jadi nolnya di mana? Ya tepat di permukaan itu nolnya. Kemudian yang ke atas itu positif, yang lurus ke bawah itu yang negatif. Jadi batasnya 0 ya. Sebelah kanan kalau ditulis dalam sebuah garis, sebelah kanannya 0, semakin ke kanan itu semua adalah bilangan asli mulai dari 1. Kemudian sebelah kiri, semakin ke kiri, semakin ke kiri garisnya, di kirinya 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini saya yakin di kelas 4 sudah, kita ulangi lagi di kelas 6.
Nah, kalian bisa lihat tagnya seperti itu ya. 0, di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan asli, di sebelah kiri 0 yang bilangan bulat negatif. Kalian bisa siapkan catatan untuk menyalin pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tulis tanggal di sudut kanan atas. Jadi kalau ini materi matematika berarti ditulis di buku catatan matematika. Nah, baik seperti yang saya sebutkan tadi, bilangan bulat negatif sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Nah, misalnya di kulkas ya, kalau mau didinginkan pasti suhunya di negatif. Kalian bisa lihat kulkas kalian masing-masing ya. Nah, di sini alat pengukur suhu itu adalah termometer. Kemudian satuan suhu menurut skala internasional adalah Kelvin atau biasa disingkat Kapsar itu ya. Nah, sedangkan di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Nah, lambangnya seperti itu, derajat Celcius. Kemudian termometer ini memuat bilangan-bilangan yang dinyatakan dengan tanda negatif untuk menyatakan suhu di bawah 0. Kalian coba lihat seperti yang ada pada gambar itu ya. Yang di bawahnya 0 itu negatif. Ada angka negatif 20, negatif 40 tergantung pada rentannya masing-masing ya. Rentan pada termometer masing-masing termometer. Baik, diulangi untuk contoh berikutnya. Bilangan bulat negatif juga digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalian lihat di sini terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Ini dapat ditulis negatif 20. Nolnya di mana? Ya, semakin yang di bawah permukaan laut negatif 20-nya ya. Nolnya di mana? Nolnya ya tepat pada permukaan. Kemudian semakin naik semakin positif mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau ditarik garis lurus vertikal ke atas ke bawah itu di bawah permukaan laut itu negatif, di atas permukaan laut itu positif. Jadi semakin naik semakin menuju positif, kemudian semakin turun maka akan semakin dalam maka negatif ya, semakin negatif. Contoh berikutnya penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya adalah seperti ini ya. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat pada skala Celcius. Nah, 15 derajat di bawah 0 itu artinya di bawah 0 kan bilangan negatif ya. Jadi untuk menulisnya kita bisa tulis negatif 15 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi cara kalau diubah ke dalam bilangan matematika, maka kalimat yang menyatakan bahwa suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0, ini bisa ditulis dalam matematika, dalam bilangan matematika, dalam bilangan bulat negatif, yaitu negatif 15 derajat. Kenapa? Karena di bawah 0. Nah, contoh lainnya, seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar 50.000. Nah, rugi bisa diartikan negatif. Kalau lawannya rugi, untung ya. Jadi untung lawannya adalah rugi. Kalau untung berarti positif, rugi berarti negatif.
Jadi bisa juga melambangkan kerugian. Kemudian turun tadi ya, turun negatif, naik positif. Rugi negatif, untung positif. Nah, jadi kerugian 50.000 tadi bila ditulis dalam bentuk bilangan ini menjadi negatif 50.000. Nah, baik, kalian bisa lihat gambar berikutnya. Slide ini ada sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Jadi bilangan negatif bisa digunakan untuk menyatakan kedalaman ya. Di bawah negatif, di atas positif. Jadi lawannya atas adalah bawah. Yang atas tadi positif, lawannya positif adalah negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Nah, kalau di laut seperti ini, di kedalaman laut, nolnya di mana? Nolnya tepat di permukaan laut tersebut. Nah, jadi kapal selam yang berada di 15 meter di bawah permukaan laut ini bisa dinyatakan ke dalam bilangan matematika, yaitu negatif 15. Diulangi, jadi 15 meter di bawah permukaan laut. Nah, bila ditulis dalam bilangan matematika adalah negatif 15. Nah, contoh lain selain di atas, di bawah, tadi bilangan negatifnya di bawah permukaan laut, apalagi rugi. Nah, ini contoh lainnya adalah susut. Susut itu berkurang ya. Berkurang berarti negatif, kalau bertambah positif. Nah, contohnya di sini gabah yang digiling susut sebesar 5 kg. Nah, jadi bilangan matematika untuk menyatakan susut 5 kg adalah negatif 5. Jadi susut ini adalah lawan dari mengembang. Kalau bertambah banyak itu positif, kalau susut berkurang itu lambangnya negatif. Nah, contoh lainnya di sini suhu di kutub utara mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat pada musim dingin. Nah, di bawah 0 tadi, di bawah berarti ini melambangkan negatifnya. Jadi berapa kata yang tadi sudah kita pelajari yang melambangkan negatif adalah di bawah. Kemudian semakin dingin. Kalau dingin berarti negatif. Menghangat berarti positif. Di atas positif. Lawannya di atas, di bawah negatif. Dingin negatif. Menghangat positif. Kemudian apalagi? Rugi negatif, untung positif. Semakin dalam negatif, naik positif. Di atas maksudnya ya, di atas positif. Susut berkurang negatif. Mengembang bertambah positif. Ngerti ya? Jadi bilangan matematika dari 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat adalah negatif 40. Jadi kalau ada perintah suruh tulis ke bilangan matematikanya dari 40 derajat Celcius di bawah 0, maka bisa ditulis dengan bilangan negatif, yaitu negatif 40 derajat Celcius. Nah, baik, dari beberapa kalimat yang kita pelajari tadi tentang penggunaan bilangan bulat baik itu positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa simpulkan bahwa bilangan bulat ini dapat melambangkan suatu keadaan yang saling berlawanan ya. Nah, contohnya maju 5 langkah,
lawannya adalah mundur 5 langkah. Nah, lawan dari maju kita kalau kita tulis dalam bilangan matematika, maju 5 langkah berarti kita tulis 5 gitu ya. Kalau mundur 5 langkah berarti kalau dalam bilangan matematika kita bisa tulis negatif 5. Berikutnya, turun lift 6 lantai. Turun ini lawannya naik. Naik lawannya turun. Jadi naik lift 6 lantai berarti 6, positif ya, bilangan asli ya. Nah, lawannya adalah turun. Kalau turun berarti negatif 6. Berikutnya, meletakkan 3 kelereng. Lawannya mengambil 3 kelereng. Meletakkan 3 kelereng di mana? Di atas tanah. Kemudian kelerengnya diambil. Kalau diambil berarti berkurang. Kalau berkurang berarti negatif. Berikutnya, menjawab benar 4 soal. Nah, benar juga termasuk positif ya. Kalau menjawab salah berarti bisa ditulis negatif. Berikutnya, naik 7 anak tangga. Naik berarti positif ya. Lawan naik adalah turun. Turun 7 anak tangga berarti kalau ditulis dalam bilangan matematika jadi negatif 7. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan bilangan bulat dan pengenalan bilangan bulat kembali ya. Sudah dipelajari di kelas sebelumnya, hanya memperjelas saja dan menambah sambil mengingat kembali tentang bilangan bulat. Silahkan kalian buat ini ya, catatan sendiri dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian tugasnya ada di Schoology ya. Kalian bisa lihat di folder matematika untuk matematika, untuk mata pelajaran matematika. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa, ditemani siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang. Persiapan berdoa, berdoa mulai. Selesai. Baik, kalian bisa membiasakan diri dengan melakukan kegiatan, baik itu memulai kegiatan maupun menutup kegiatan dengan berdoa ya. Baik, saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena ini saya rekamnya pakai voice note, jadi tidak bisa diedit ya, tidak bisa di stop dulu. Kalau pakai recorder bisa di stop. Jadi karena otomatis, mohon maaf bila ada yang salah kata, nanti bisa dikonfirmasi lewat grup WA. Baik, saya tutup sekian. Silakan dikerjakan tugasnya di Schoology. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.